Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuni Syarifah Fitriani, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suwoh Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? 3. Apa yang saya dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau biasa disebut dengan teacher center dalam dunia pendidikan. Dalam pembelajaran, saya banyak ceramah dan siswa dalam keadaan duduk diam, menyimak, serta mendengarkan. Siswa terkesan tenang, pasif, dan tidak aktif. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan ketercapaian KKM atau lebih mengutamakan aspek kognitif siswa saja. Padahal pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan siswa dengan melakukan pembelajaran dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan pada anak. Yang keempat, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Sebagian besar peserta didik belum berani memberikan atau menanggapi pertanyaan dari persoalan yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan saat saya sedang menjelaskan materi, sebagian siswa terlihat lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya bertanya kepada siswa apakah ada pertanyaan, mereka cenderung hanya diam. Hanya sebagian kecil saja dari siswa yang merespon. Yang keenam adalah menjadi fokus utama saya dalam pembelajaran, suasana yang tertib, tenang, dan siswa memahami materi. Berikutnya adalah gambaran suasana kelas ketika saya mengajar sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah 1. Merubah pemikiran bahwa guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan menjadi sumber belajar siswa. Siswa bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan digunakan dalam belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan, membimbing mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Pembelajaran berpusat pada anak yaitu student center. Anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Anak terlahir berbeda,
Setiap individu terlahir dengan keunikan masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya akan menuntun siswa sebagai seorang anak seperti kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya antara lain. 1. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. 2. Dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, harusnya lebih cermat melihat bakat siswa. Melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan siswa. Kemudian, agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan di pembelajaran di kelas adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak pada saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi pada kehidupan anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep belajar merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mengeksplor atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana bersikap, bertutur kata, dan berperilaku agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menuntun peserta didik yaitu berperan sebagai seorang among. 5. Menerapkan sistem among. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat menerapkan pola asuh, asih, dan asah. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan dalam pembelajaran di kelas agar suasana di kelas menjadi sangat menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan melalui video tugas ini yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Yunis Syarifah Fitriani, mohon maaf atas segala salah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia.